Bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama yakni Nabi Adam, bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Lantas, makhluk apakah itu? Ketika para malaikat mengajukan sebuah pertanyaan, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Tuhan berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lantas, siapa yang dimaksud dengan orang yang merusak dan menumpahkan darah itu? Simak penjelasannya berikut ini. Dalam buku Para Penghuni Bumi Sebelum Manusia, yang ditulis oleh Mukti Ali, seorang peneliti manuskrip kuno, memberi jawaban mengenai siapa yang dimaksud. Buku itu bukan buku fiksi, juga tak dapat disebut sebagai buku ilmiah yang standar, yang di dalamnya menceritakan kisah-kisah makhluk tak kasat mata, namun tanpa dilekati referensi yang memadai. Pada halaman 75, tentang makhluk yang menghuni bumi sebelum manusia. Hal itu sebagaimana digambarkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Diperkuat dengan keterangan Ibnu Abbas. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sifatnya, gunung-gunung telah ditancapkan. Angin telah dilepaskan, di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung. Maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi, lalu di bumi tumbuh rerumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu, bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya. Atas pengaduan itu, Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis, yang diberi nama jin. Ya, bangsa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Di bagian awal buku itu mengisahkan 4 jenis makhluk penghuni bumi sebelum manusia, yaitu jin atau Abul Jan dan Banul Jan, Bin, Jan, dan Iblis. Keempat jenis makhluk ini secara berurutan menggantikan yang sebelumnya. Iblis adalah jenis terakhir dari bangsa jin. Proses penggantian itu oleh karena mereka saling berperang satu sama lain. Puncaknya, iblis menjadi raja langit dan bumi memberangus makhluk jenis lain yang gemar berperang menumpahkan darah. Ada pula pendapat dari Mujahid dan Abdullah bin Amr. Mereka berkata, jin dan keturunannya tinggal di bumi 2000 tahun sebelum diciptakannya Adam. Mereka melakukan kerusakan di bumi dan saling membunuh. Lalu Allah mengutus tentara dari bangsa malaikat dan memerangi mereka hingga mereka terpojok di lautan. Kisah ini cukup populer di kalangan para ulama, diriwayatkan dari Ishaq, dari Juwaibir dan Utsman. Allah Ta'ala menciptakan jin dan memerintahkan mereka untuk memakmurkan bumi. Mereka dahulu rajin beribadah kepada Allah sampai waktu yang sangat lama. Mereka terus bermaksiat kepada Allah sampai terjadi pertumpahan darah. Di antara mereka, ada seorang malaikat yang bernama Yusuf. Para jin kemudian membunuhnya, lalu Allah murka dan mengutus sekelompok tentara dari barisan malaikat yang tinggal di langit dunia. Di antara mereka, ada jin yang ikut berperang yang disebut iblis. Malaikat itu berjumlah 4.000 orang, lalu mereka turun ke bumi, lalu memusnahkan bangsa jin itu di muka bumi sampai mengusir mereka dari daratan ke samudera. Kemudian, malaikat yang memerangi jin tadi, termasuk jin iblis, mendiami bumi. Lalu amal mereka menjadi kembali buruk dan mereka lebih senang berdiam di bumi. Makhluk-makhluk itulah yang disaksikan oleh para malaikat. Sehingga ketika Allah berkeinginan untuk menurunkan khalifah dari jenis manusia Adam, mereka menduga bahwa manusia akan saling menumpahkan darah dan melakukan kerusakan. Meski dugaan para malaikat mengandung sedikit kebenaran, tetapi Allah memiliki maksud lain. Maka jawab Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sebagaimana Banul Jan. Selanjutnya, selain keempat makhluk tak kasat mata itu, ternyata ada manusia sebelum Adam dari bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging, umumnya mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk ini hidup sezaman dengan bangsa jin, mereka termasuk yang ditumpas oleh iblis karena telah melakukan kerusakan. Sisa mereka bersembunyi di gunung-gunung, di pantai, bahkan di dalam laut. Kedua bangsa ini, yaitu bangsa jin dan bangsa Nisnas memiliki kecerdasan yang tidak biasa. Mereka memiliki jejak peradaban yang mencengangkan.
Hingga para peneliti tak jarang yang ragu untuk meneruskan penelitiannya. Sebab bukti-bukti berupa ukiran di dinding goa maupun artefak-artefak terlampau sulit untuk dipikirkan secara logis. Sebagai contoh, Jared Diamond dalam buku Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia, yang pada akhirnya lebih memilih mendeskripsikan secara menduga-duga, mencoba rasional. Namun tetap menyimpan keresahan dalam mencari gambaran yang pas, tentang mengapa patung-patung seberat puluhan hingga ratusan ton bisa dibuat di Pulau Paskah, yang secara teknologi dan hitung-hitungan sulit dibayangkan. Dari jejak-jejak peninggalan lukisan dan artefak, para ilmuwan menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk itu hadir di era sebelum Adam. Tetapi mereka sudah mengembangkan semacam teknologi yang canggih melampaui manusia kini. Piramid adalah salah satu bukti betapa pikiran mereka sudah maju. Juga adanya penemuan kota bawah laut, ataupun kota tenggelam di dalam bumi, membuktikan bahwa makhluk-makhluk itu sedemikian cerdasnya. Bedanya mereka dengan manusia Adam, ukuran otak mereka lebih kecil, namun tenaganya luar biasa besarnya. Seperti Neanderthal, yang juga adalah makhluk mirip manusia, yang punah bersamaan dengan hadirnya Homo sapiens manusia Adam. Terutama bangsa Nisnas, ada banyak bukti yang menerangkan keberadaan mereka dalam sejarah. Ciri umum bangsa Nisnas adalah wujud manusia setengah binatang, atau binatang setengah manusia. Misalnya gambar manusia berkepala burung yang berasal dari Mesir kuno. Juga di Indonesia adanya ukiran-ukiran manusia berkepala Garuda, dan manusia-manusia bersayap. Termasuk manusia setengah ikan yang sering kita sebut dengan Putri Duyung itu. Bangsa Nisnas pula yang membangun peradaban Atlantik, yang telah lama didongengkan oleh Plato. Tetapi kemudian Alessio Santos muncul di tahun 2005, menerbitkan buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, hadir untuk membenarkan bahwa itu bukan dongeng. Hanya saja letak Atlantis dalam bayangan Plato meleset dari posisi yang ditemukan oleh Alessio Santos. Menurut Alessio, Atlantis tepatnya berada di Indonesia. Dari segala bukti yang ditemukan, misalnya manusia Garuda, manusia bersayap, sistem persawahan yang terasering, Candi Borobudur, iklim tropis, gunung api yang banyak, dan lain sebagainya. Hal itu menjadikan Indonesia dianggap sebagai nenek moyang peradaban dunia, dengan Sundaland sebagai pusatnya. Namun kemudian Atlantis itu tenggelam, makhluk seakan manusia itu turut menghilang. Hal ini menyisakan sedikit sekali yang ditemukan di kemudian hari, misalnya penemuan makhluk-makhluk aneh, juga ikan duyung yang berkepala manusia, dan lain sebagainya. Salah satu tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas adalah Spitsbergen. Di kota ini banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Mungkin, pada zaman tersebut makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi. Tak heran di berbagai penjuru dunia kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah hewan. Konon, bangsa Nisnas adalah bangsa yang sangat maju. Bangsa Nisnas memiliki kemampuan luar biasa, akal dan pikiran mereka jauh melampaui manusia saat ini. Satu kelebihan mereka yang luar biasa adalah kemampuan telepati. Teknologi mereka sangat maju, lebih dari teknologi pada saat ini, dan mereka telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Mereka dibagi menjadi beberapa ras, ada yang sangat mirip manusia, namun memiliki sayap, ada yang berbadan manusia berkepala binatang ataupun sebaliknya. Karena kecongkakan, ego dan nafsu, mereka saling berperang antar sesama demi memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan oleh Azazil atas perintah Tuhan, karena mereka telah lupa atas tugas yang telah diberikan olehnya. Dengan teknologi yang luar biasa maju, mereka mampu menciptakan persenjataan, pesawat terbang, teknik pengolahan dan peleburan logam yang nyaris sempurna yang melampaui zamannya. Teknik ini ditemukan kembali di Damaskus yang terkenal dengan pedang-pedangnya yang mempunyai ketajaman luar biasa. Dengan kemampuan inilah mereka berperang menindas sesama, di mana yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Bumi hancur lebur dibuatnya, mereka telah melupakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Karena itulah Allah mengutus ribuan malaikat yang dipimpin oleh Azazil dan ribuan burung neraka.
Melihat kedatangan para pasukan langit, mereka sangat panik. Musnahlah segala kesombongan akan pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai, yang ada hanyalah penyesalan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun terlambat, pasukan langit telah datang dan siap untuk menghancurkan. Mereka dimusnahkan dari muka bumi untuk digantikan oleh khalifah yang baru, yaitu Adam. Namun sebagian ada yang dapat bertahan dan melarikan diri dari serangan tersebut, dan mereka pun menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban mereka kembali.